Terus tadi juga ya pertanyaan yang kedua, fungsi atau tujuan dari dibuatnya prenuptial agreement ini apa sih? Jadi pada umumnya fungsi dibuatnya perjanjian pranikah itu yang pertama untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing maupun harta bersama. Karena kan kalau nikah kita juga kan sebenarnya udah ada yang punya harta sendiri ya, harta warisan, harta yang didapatkan selama bekerja gitu kan sebelum menikah gitu. Nah itu harta bawaan namanya. Sementara harta kekayaan bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama pernikahan gitu. Kemudian fungsinya juga sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, terus tempat tinggal, terus juga terkait dengan karir. Ya pokoknya tadi seperti yang aku bilang juga, apapun bisa diatur di dalam perjanjian pranikah itu, sepanjang emang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan gitu. Terus yang ketiga juga, yang terakhir mungkin melindungi anggota keluarga dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini kan sebenarnya masih rawan juga ya di Indonesia KDRT gitu. Nah ini sebenarnya pengaturannya juga bisa diatur nih di dalam prenuptial agreement. Bahkan terkait dengan poligami ini juga bisa dimasukkan ke dalam perjanjian pranikah gitu. Jadi kalau misalnya perempuan-perempuan gak mau dipoligami itu bisa kita ancam aja di perjanjian. Berarti emang di perjanjian pranikah seluas itu ya isi dari perjanjian pranikah gitu. Gak hanya terkait harta ya. Jadi dibebaskan kepada para pihaknya mau membuat perjanjian terkait dengan apa sepanjang yang tadi tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan gitu. Dan siapapun bisa buat gitu ya, tidak terbatas pada orang tertentu saja gitu. Betul. Bahkan kalau misalnya perjanjiannya itu dilanggar karena dia perjanjian ya dia udah ada buktinya kan, dia tertulis gitu. Bahkan kalau didaftarkan itu udah menjadi bukti yang sangat kuat. Itu kalau misalnya ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian itu bisa mengajukan gugatan juga ke pengadilan, baik gugatan perceraian maupun gugatan non prestasi yang minta ganti rugi gitu. Tapi kan tadi kan kita dari Sinbal juga emang udah banyak gitu ya, emang sebenarnya tuh emang perjanjian pranikah tuh emang banyak manfaatnya gitu, terutama dalam melindungi hak dan kewajiban dalam pernikahan gitu. Nah, tapi yang tadi juga dibilang kan sebenarnya ini opsional lah, tidak wajib gitu kan. Nah, kira-kira apa sih mungkin kayak konsekuensi atau kira-kira apa yang bisa terjadi kalau misalnya tuh memang tidak mengadakan perjanjian pranikah ini gitu? Ya sebenarnya tadi ya kalau perjanjian pranikah ini enggak wajib, jadi sebenarnya kewajiban hukumnya atau kayak akibat hukumnya ya sebenarnya nggak ada sanksi atau kayak gimana. Cuman kalau misalnya ada konflik, terus ada ya pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan selama menikah, yang paling utama sih terkait dengan pemisahan harta tadi ya. Yang tadi kasus yang sempat aku mention juga, udah diselingkuhin terus ternyata hartanya harus dibagi dua, padahal yang nyari duit itu selama menikah tuh ternyata kebanyakan dari istri atau dari suami, tapi ternyata hartanya harus dibagi dua secara rata gitu waktu bercerai kayak gitu. Terus juga kalau nggak ada prenuptial agreement ini juga akan sulit kalau misalnya terkait dengan hak asuh anak ini kan juga bisa, biasanya kalau dalam perceraian kan sering rebutan hak asuh anak. Nah kalau misalnya udah diatur di dalam prenuptial agreement ini bisa menjadi lebih mudah gitu. Pada intinya sih adanya prenuptial agreement ini bisa menjadi bukti yang kuat di pengadilan kalau misalnya ternyata ada terjadi sesuatu gitu. Betul. Dan aku juga melihatnya kayak emang untuk mempermudah perjalanan pernikahan juga gitu ya, secara bersama kan udah secara jelas dibagi hak dan kewajibannya, terus juga pembagian harta juga gitu. Dan aku yang tertarik juga Sinbal sebenarnya tadi kan dijelaskan juga tuh kalau misalnya perjanjian pernikahan itu bisa atau dilaksanakan pas pernikahan gitu. Jadi kayak nggak harus sebelum nikah sebenarnya. Nah, yang kalau misalnya kayak gitu tuh misalnya nih ada pasangan gitu dan mereka udah nikah, terus di perjalanan tiba-tiba baru kepikiran oh ya kita belum ada nih perjanjian gitu. Nah, kira-kira terutama mungkin terkait harta gitu dan hak dan kewajibannya. Kira-kira harta dan hak kewajiban yang ada sebelum perjanjian tuh apakah hilang begitu saja atau bagaimana tuh prosesnya? Sebenarnya kalau disebut hilang begitu aja enggak ya, balik lagi kepada para pihaknya, mereka mau membagi hartanya seperti apa gitu. Ini sebenarnya dibebasin aja, dan balik lagi karena dia perjanjian bisa dibuat oleh dua belah pihak ini aja, suami dan istri, kayak mereka mau menyepakatinya apa gitu. Misalnya terkait dengan harta ini mau kayak gimana pembagiannya. Nah mungkin kalau misalnya kurang ngerti terkait dengan aspek hukumnya bisa juga bawa kuasa hukum, ahli hukum gitu kan. Terus yang paling penting sih nanti perjanjiannya harus dituangkan dalam bentuk tertulis gitu, terus nanti baru didaftarin kayak gitu. Berarti memang balik lagi gitu ya, apapun yang terjadi sebelum perjanjian ini pun again disepakati lagi bersama kira-kira mau bagaimana kesepakatan gitu. lagi. Dan itu juga bisa dibawa juga sih ke konseling pranikah gitu kan, karena kan tadi ya secara hakikat juga perjanjian pranikah tuh nggak bisa diubah isinya. Jadi kayaknya sebaiknya sebelum dilegalisasi itu tuh bisa dipertimbangkan dulu, dibahas dulu bersama dengan konselor pranikah sebagai mungkin pihak ketiga yang bisa membawa perspektif baru gitu ya kepada pasangan yang melakukan konseling
konseling. Betul. Jadi emang untuk persiapan pernikahan ini juga saling berkaitan gitu ya, semua baik dari aspek hukum maupun aspek psikologi semua juga kita perlu nih untuk melaksanakan persiapan ini gitu. Betul. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas yang cukup serius gitu ya, Betul. dari masing-masing background studi gitu. Tadi dari psikologi, dari Lionel, sama dari Sinbel dari hukum. Nah, sekarang kita beralih ke mungkin pertanyaan yang lebih reflektif gitu ya, ke diri masing-masing gitu. Jadi kan kita berempat nih sama-sama emerging adult gitu ya. Ada di tahap tadi yang mempersiapkan tadi kemandirian finansial dan lain-lainnya itu. Nah, tapi karena kita lagi bahas soal pranikah nih, mungkin kita bakal bahas terkait pernikahan gitu ya. Nah, dari kalian pribadi ada nggak sih kriteria pasangan yang masih kalian pegang sampai sekarang gitu? Kalau dari aku yang penting satu value dan tidak patriarki. Itu sih. Itu yang paling penting dari cowok. Itu oke. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya satu value juga menurut aku penting juga ya. Tapi kalau misalnya berbeda value pun sebenarnya nggak masalah, karena menurut aku pribadi kan pernikahan itu adalah proses ya. Jadi pasti akan ada hal-hal huru hara yang pahit, hal yang manisnya pasti ada. Jadi dengan ada perbedaan value itu juga mungkin bisa membawa perspektif baru gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih kriterianya mungkin yang pengertian, yang pengertian gitu ya, dan bisa berkompromi, yang mau komunikatif, dan sebenarnya ini agak harapannya perlu di-probing ya, yaitu punya literasi finansial yang baik juga. Karena bagaimanapun pernikahan itu pasti tidak bisa lepas jauh-jauh dari gitu. Jadi finansial. untuk bisa punya kemampuan itu adalah poin plus juga, dan juga mungkin kalau memungkinkan gitu ya satu agama juga, karena itu akan mempermudah Bagi berbicara proses antara ya. keluarganya, terus juga secara proses administrasi di keagamaan masing-masing itu juga bisa dipermudah gitu. Secara hukum juga sebenarnya sulit sih untuk menikah beda agama tuh. Tapi bisa. Bisa, Ya. tapi Ya, tapi banyak tantangannya lah. Tapi banyak tantangannya. Banyak naik gitu ya. turunnya gitu ya. Betul. Oke, berarti emang secara general emang value juga Value. memegang peran penting gitu, dan juga mungkin tadi komunikasi, dan juga bagaimana nanti dalam pernikahan tuh bagaimana dijalankan gitu ya secara bersama-sama gitu ya. Oke, nah mungkin lanjut lagi nih. Nah, dari kalian berdua nih kira-kira bagaimana sih pembagian peran suami dan istri yang ideal tuh dalam kehidupan keluarga tuh bagaimana? Oke, karena kan ditanya yang ideal ya. Sebenarnya kan kita udah tadi aku bilang ada perubahan peran gitu antara suami istri di zaman sekarang ini. Jadinya menurut aku peran suami istri yang ideal itu adalah yang telah disepakati bersama. Mungkin sebagai contohnya aku ngambilnya dari kakak aku yang menikah, itu kan kakak aku cewek ya. Jadi suaminya itu berperannya justru kebalik kan. Tadi kalau misalnya di hukum itu suami itu adalah yang mencari nafkah, kepala keluarga juga. Nah, itu tuh kalau di kakak itu jadi suaminya lebih jadi bapak rumah tangga. Kalau kakakku jadinya lebih banyak kerja ya, dari nafkahnya itu banyak kan di kakak gitu. Tapi bukan berarti suami kakakku tuh tetap nggak kerja, enggak, tapi tetap lebih banyak mengurus. Tapi memang lebih dominannya emang dari perempuan gitu ya. Tapi karena memang mereka berdua sudah mengkomunikasikan hal itu dan satu sama lain juga sudah berkompromi ya satu sama lain, itu tuh jadi Harmonis kehidupan aja ya. harmonis gitu kehidupan rumah tangga. sama sih dari aku juga yang paling penting saling berkompromi dan sepakat gitu. Yang paling penting sih ada keseimbangan antara peran dari suami dan istri gitu. Yang penting nggak ada yang merasa lebih terbebani salah satu pihak gitu. Pokoknya dua-duanya harus seimbang. Oke. Nah, kalau kita udah menikah gini kan, kita biasanya pindah ke hunian sendiri gitu ya. Terkait amin. Semoga ya. Nah, kalian nih setelah menikah prefer tinggal sama orang tua kah, mertua kah, atau mungkin apartemen kah, atau rumah sendiri mungkin? Amin. Amin. Sebenarnya kalau ditanya itu tuh yang pasti yang paling ideal adalah hunian sendiri ya. Karena bagaimanapun pernikahan itu adalah kehidupan yang jalan antara dua orang aja. Jadi privasinya pun bisa lebih terjaga kalau misalnya di hunian pribadi. Jadi mungkin itu sih yang prefernya adalah hunian pribadi, mau itu kontrakan, mau itu apartemen, mau itu indekos. Setidaknya tuh ada jarak juga antara kita dan orang tua. Gitu sih. Sama sih dari aku juga, aku berpandangan lebih baik punya hunian pribadi ya, karena dari aku pribadi sebelum aku punya hunian sendiri aku nggak akan nikah gitu, karena ya lebih enak aja kan punya rumah sendiri atau apartemen sendiri atau kos sendiri, yang penting terpisah dari keluarga atau dari orang tua.
Jadi sebenarnya aku setuju sih, karena kan ya again ya, kalau misalnya memang pernikahan itu kan balik lagi emang intimnya tuh berdua gitu, dan kalau misalnya memang ada konflik pun gak usah narik-narik orang lain gitu kan, yang fokus berdua aja Apalagi bagaimana orang tua biasa. gitu ya. Betul. Iya, apalagi orang tua. Betul. Ya, tapi memang ada benefitnya juga sih kalau misalnya kita tinggal di rumah mertua. Kalau misalnya Kalau dikawinin misalnya, gitu, iya. itu kan juga bisa dititipkan ke mertua. Dan Nah, mertua kita- pun senang sebenarnya sama cucu. Betul. Nah, kita inginnya punya rezeki untuk beli rumah sendiri Tapi gitu pasti ya, yang atau hunian utamanya pengen sendiri. punya rumah sendiri. Iya. Betul. Nah, dari tadi ini kita udah banyak ngomongin persiapan pernikahan dari segi hukum maupun segi psikologis gitu ya. Tapi kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira satu hal yang dari kalian tuh wajib banget udah harus kalian persiapkan sebelum pernikahan tuh apa? Dari aku persiapannya adalah secara psikologis sih. Karena kan dari psikologis itu akan merembet kemana-mana gitu kan. Jadi secara psikologis kalau misalnya kita udah siap untuk menjalani kehidupan pernikahan, kita bisa saling memahami lah kalau ini tuh emang kehidupan bersama yang kita juga akan menjalaninya melalui trial and error juga. Pun juga secara psikologis tuh kalau misalnya udah siap, kita juga jadi bisa lebih lebih wise gitu dalam misalnya mengurus finansial keluarga gitu, jadinya bisa lebih aman juga secara kedepannya gitu. Betul sih. Tadi kan Lionel mengutip dari psikologis, aku dari finansialnya berarti ya. Tapi emang dua-duanya menurut aku emang berjalan seiringan sih, harus siap secara psikologis juga, tapi secara finansial juga harus stabil gitu. Karena dua-duanya bukan persiapan yang mudah gitu ya, Sar. Baik dari finansial, psikologis juga susah gitu ya. Jadi perlu dipersiapkan dan paling penting juga gitu. Ya, apalagi finansial indeks ekonomi sulit ya. Iya. Emang banyak persiapan yang panjang gitu ya, dan Betul. bukan proses yang sekali malam kelar gitu ya. Iya betul. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari setelah kita ngobrol-ngobrol tadi dari sisi hukum, dari sisi psikologi, dan tadi ada beberapa pertanyaan reflektif juga. Jadi bagi kalian sendiri tuh pernikahan tuh apa sih? Menurut aku pernikahan wadah untuk dua orang berkembang, saling memahami, saling memaafkan ya pasti, karena dalam pernikahan itu bakal banyak flaws-nya, tapi kita kan harus belajar untuk memaafkan pasangan kita ya. Terus menurut aku ya pernikahan itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sematang-matangnya gitu. Jadi ya sulit sih menikah itu menurut aku. Setuju sebenarnya. Iya banyak persiapannya ya. Banyak persiapan. Kalau dari aku sendiri makna pernikahan itu menurut aku ya sebuah tadi ya proses juga proses dua orang individu menjalani hidup bersama jauh dari orang tua gitu ya, menjalani hidup itu juga dan berkembang satu sama lain, saling mendukung, saling ya menjalaninya bersama lah kayak segala manis dan pahitnya kehidupan pernikahan gitu. Pun juga kita harus mengingat kalau misalnya pernikahan itu adalah penggabungan antara dua keluarga besar ya. Betul. Jadi di dalam pernikahan itu juga kita belajar juga nih bagaimana caranya menggabungkan dua keluarga, terus juga bagaimana menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang mungkin belum tentu satu value dengan kita. Oke. Wah sudah cukup panjang ya pembahasan kita hari sudah ini. sangat banyak insight dan juga ilmu yang kita dapatkan nih di podcast ini, Nat. Iya, mungkin kita wrap up sedikit kali ya. Tadi dari Boleh. psikologi, kalau persiapan yang paling pentingnya gitu ya, ada komunikasi, conflict resolution, sama tadi ada keterampilan untuk mendengarkan gitu ya. Jadi kita nggak hanya terampil dalam mengkomunikasikan needs kita, tapi kita juga belajar mendengarkan gitu dengan empati. Terus jadi juga regulasi emosi. Terus juga tadi kalau dari hukum ada yang namanya perjanjian pranikah gitu ya. Dan ternyata cukup penting gitu ya untuk tadi kesepakatannya setelah menikah mau bagaimana pembagiannya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, semoga ini menjadi bahan refleksi dan juga pengetahuan buat teman-teman emerging adult yang mendengarkan juga gitu ya. Dan juga buat orang tuanya emerging adult gitu ya, untuk mengetahui isi pikirannya emerging adult tuh apa sih gitu ya. Dan mungkin bisa jadi sarana untuk membantu emerging adult juga yang lagi mempersiapkan tahap menuju dewasa ini gitu ya. Dan juga tak kalah pentingnya juga aku pengen banget berterima kasih ke narasumber kita hari ini. Ada Sinbel juga dan juga Lionel udah selama beberapa menit, berapa nih? Setengah jam mungkin ya. Beberapa menit sudah berbagi banyak insight dan juga pengetahuan mengenai tadi topik-topik kita mengenai persiapan pernikahan ini gitu. Dan juga semoga juga apa yang udah kita bicarakan emang membantu kita juga ya untuk ya kalau siapa tahu ada yang mau menikah gitu kan, juga bisa memperkuatkan juga persiapan pernikahan tersebut gitu. Oke deh kalau gitu mungkin cukup ya. Oke, sekian dari podcast PPN Podcast Pra Nikah. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.